Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tematik 6. Kelas 6 tematik. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. PPKN. Pengertian tanggung jawab. Di sini ada sebuah gambar ya, yaitu gotong royong. Menurut KBBI, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab. Manusia bertanggung jawab akan menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu. Mereka akan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian dan pengorbanannya. B. Melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap manusia memiliki masing-masing tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab profesi dan posisi mereka di dalam satu masyarakat. Begitu pula sebagai warga negara, setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di lingkungan rumah. A. Ayah bekerja untuk menafkahi keluarga. B. Kakak berlaku baik sebagai teladan bagi adiknya. C. Ibu mengelola dan menata ruang dengan baik. D. Anak berbakti kepada orang tua dengan sungguh-sungguh. D. 2. Di lingkungan sekolah. A. Guru dengan sepenuh hati mengajar materi pada siswa. B. Guru membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. C. Siswa dengan sungguh-sungguh mengerjakan ulangan. D. Siswa dengan sah dan mentaati segala tata tertib sekolah yang berlaku. E. Para siswa melaksanakan kewajiban piket kebersihan kelas. 3. Di lingkungan masyarakat. A. Ibu-ibu PKK yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengadakan posyandu, pos pelayanan terpadu. B. Ketua RT yang mengayomi warganya. C. Anggota masyarakat melaksanakan kerja bakti. D. Siskampling, sistem keamanan lingkungan yang dilakukan pria. C. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Dampaknya seperti ini. Ikut serta bergotong royong merupakan contoh pelaksanaan kewajiban secara tanggung jawab dalam masyarakat. Sifat tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap orang karena banyak dampak dari pelaksanaan sifat ini. Maka dari itu, kita sebagai manusia haruslah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Berikut beberapa dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. 1. Lebih dihargai orang. Orang yang bertanggung jawab umumnya terlebih dihargai orang. Sifat bertanggung jawab membuat seseorang menjadi orang yang bisa diandalkan. 2. Dapat dipercaya. Orang yang memiliki sifat tanggung jawab yang baik juga lebih banyak dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan ini didapatkan dari hasil kerja yang sudah dikerjakan sebelumnya. 3. Membuat orang puas akan hasil kerja kita. Dengan menjadi orang yang bertanggung jawab, kita akan fokus untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, orang lain akan puas dengan hasil kerja keras kita. Bahasa Indonesia. A. Pengertian gagasan utama. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Dengan bahasa lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama merupakan inti pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Gagasan utama juga bisa diartikan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan utama terdapat dalam kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal, akhir maupun awal dan akhir suatu paragraf. Gagasan utama terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Gagasan utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sementara itu, gagasan utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. B. Ciri-ciri gagasan utama.
Untuk mengetahui gagasan utama, kamu harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri kalimat utama. Berikut adalah beberapa ciri-ciri tersebut. 1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lanjut. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 5. Pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan. Yang penting oleh, karena itu, jadi, oleh, sebab itu, dan dengan demikian. Menentukan gagasan utama. Berikut ini adalah cara menentukan gagasan utama dalam sebuah teks. 1. Bacalah dengan cermat. Bacalah kalimat dengan kalimat dalam paragraf pada teks dengan cermat. Pahami pula apa yang sedang dibahas dalam teks. Setelah membaca teks secara keseluruhan, tentukan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. 2. Temukan kalimat utamanya. Setelah membaca teks dengan cermat, kalimat utama di dalam setiap paragraf akan dapat ditemukan. Setelah menemukan kalimat utama setiap paragraf, maka carilah inti kalimat tersebut dengan cara mengambil subjek dan predikatnya saja. Lalu simpulkan gagasan utama. D. Mengenali informasi penting berdasarkan gagasan utama. Dari sebuah teks, kita dapat memperoleh informasi yang penting. Caranya adalah dengan menggalinya dari gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Setelah itu, membuat kesimpulan dari setiap gagasan utama tersebut. Pelajaran IPS. A. Mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sejahtera dalam istilah umum menunjukkan pada keadaan yang baik, kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Sedangkan kesejahteraan memiliki makna suatu keadaan di mana kita bisa merasakan sejahtera, aman, dan tentram. Sehingga kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dimiliki secara umum oleh setiap warga negara. Menciptakan kesejahteraan bagi semua warga adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola semua sumber daya dalam perekonomian untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, rasa, maupun budayaan. Sehingga penyelenggaraan kesejahteraan umum harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin. Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan sosial menurut dalam Undang-Undang Nomor 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, yaitu pada pasal 25 poin A hingga B. B. Sikap menuju kehidupan sejahtera. Setelah mengetahui makna dari kesejahteraan umum, maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah mengisi kehidupan sehari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan kesejahteraan nasional. Meskipun pemerintah memegang andil yang besar dalam memajukan kesejahteraan umum warga negaranya, namun setiap warga yang dilakukan pemerintah harus tetap mendapat dukungan dan warga negaranya agar program-program tersebut terlaksana dengan baik. Berikut upaya yang dapat kita lakukan guna memajukan kesejahteraan umum. 1. Membayar pajak tepat waktu. 2. Menjaga fasilitas umum agar nyaman digunakan. 3. Bersikap peduli dan gotong royong. 4. Saling membantu dalam keadaan susah maupun senang. 5. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera, antara lain: 1. Mendirikan BLK, Balai Latihan Kerja, untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat. 2. Bekerja sama dengan pihak swasta dan Depnaker untuk membuat lowongan pekerjaan. 3. Memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada rakyat. 5. Membangun MCK umum untuk desa yang tidak memiliki MCK. 6. Mengadakan imunisasi gratis untuk seluruh anak Indonesia. 7. Mengadakan program BPJS Kesehatan yang berbayar untuk warga menengah atas dan gratis untuk masyarakat miskin. 8. Mengadakan fogging di daerah yang terancam malaria dan DBD. Pelajaran SPDP kelas 6. Reklame. Mau jadi apa? Yang penting sekolah dulu ini adalah sebuah contoh reklame.
Reklame atau iklan adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengkonsumsinya. Reklame biasanya berupa kalimat singkat yang disertai gambar yang mencolok. Reklame lebih banyak ditampilkan pada media cetak dan elektronik, misalnya koran, majalah, televisi, dan sebagainya. Selain itu, reklame juga dipasang menggunakan papan, spanduk, poster, dan lain-lain di tempat-tempat terbuka atau umum. Menurut tujuan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Reklame komersial. Reklame komersial adalah jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. 2. Reklame non-komersial. Reklame non-komersial adalah reklame yang digunakan untuk mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi agar persediaan untuk mengikuti pesan yang disampaikan. Contohnya, himbauan untuk tertib berlalu lintas, membayar pajak, donasi darah, dan lain sebagainya. Nah, ini di sebelah ini adalah sebuah reklame non-komersial, yaitu mengajak masyarakat untuk bersekolah. Ini adalah gambar sebuah reklame yang ada di jalan-jalan. Unsur-unsur reklame. Reklame yang baik, mudah dipahami, dan menarik harus memperhatikan beberapa unsur pendukungnya, antara lain 1. Tag atau slogan yang jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa yang baik dan menarik. 3. Gambar ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Layout, tata letak gambar dan tulisan yang baik. 5. Warna yang menarik tepat sesuai dengan isi reklame. Tugas. Silakan anak-anak untuk menulis dan mengerjakan. 1. Jelaskan pengertian gagasan utama. 2. Jelaskan pengertian dari reklame. 3. Sebutkan dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. 4. Bagaimana makna kesejahteraan umum bagi warga negara. Tugas hari Senin besok harus selesai. Silahkan ditulis dan dicari jawabannya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video dari Bu Neni. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya lewat Japri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.